Saudara yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kata pengampunan selalu berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah. Tuhan mengampuni, Dia Maha Pengampun. Tetapi dalam hidup kita, setiap hari kita berjumpa dengan persoalan, kita berjumpa dengan masalah, kita berinteraksi dengan sesama manusia, apakah dalam lingkup yang paling kecil keluarga saudara, ataukah dengan masyarakat. Kita seringkali melihat bahwa ada banyak kejadian yang membuat kita tidak enak, membuat kita tersinggung. Saudara benar disalahkan dan difitnah. Saudara tidak berbuat sesuatu tetapi saudara mengalami keadaan yang tidak enak. Ada orang yang tertipu, terperdaya, orang yang mengalami kekerasan dalam hidupnya sehingga hatinya, jiwanya, dan mungkin tubuh secara fisik terluka. Saudara, Tuhan Maha Pengampun, benar. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Firman Allah mengatakan bahwa sebab di dalam Dia, di dalam Kristus dan oleh darahnya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sebab di dalam Kristus dan di dalam darahnya, oleh darahnya, kita beroleh penebusan. Kata penebusan berarti seseorang yang ditebus, yang dibeli dengan harga yang lunas. Dan darah Kristus telah membayar hutang dosa manusia 2000 tahun yang lalu. Dan seseorang yang menerima Kristus, dia dibebaskan dari dosa. Ada satu kisah di mana dua orang yang bersahabat pada masa kecil di sebuah kota di daerah. Dipisahkan oleh waktu puluhan tahun dan akhirnya mereka bertemu di kota yang lebih besar. Dan pertemuan ini di sebuah pengadilan. Seorang menjadi terdakwa dan seorang sahabat yang lain menjadi hakim. Di dalam persidangan maka diputuskan bahwa sang terdakwa dijatuhi satu hukuman, 5 bulan penjara atau membayar denda sebanyak 5 juta karena kesalahan dalam menipu. Kelihatannya sepele tetapi keadilan dan hukum harus ditegakkan. Alangkah terkejutnya dua orang yang mengingat masa kecil, masa kanak-kanak bahwa mereka adalah sahabat. Dan sekarang dalam posisi yang berbeda, seorang terdakwa dan seseorang menjadi hakim. Putusan dibuat dan sang terdakwa tidak mempunyai uang karena dia dalam keadaan ekonomi yang sangat kurang. Hakim memutuskan dengan adil dan benar. Tetapi tidak beberapa saat kemudian sang hakim berdiri dari kursinya, melepaskan jubah hakimnya. Dan dia turun berdiri di samping kursi terdakwa dan dia berkata, "Aku menebus dan aku membayar denda 5 juta rupiah agar engkau bisa dibebaskan." Saat itu juga sang terdakwa dibebaskan. Sukacita yang luar biasa. Hakim ini bahkan berkata, "Aku tunggu kamu nanti malam di rumahku, aku jemput kamu untuk kita bersantap malam bersama." Inilah yang dilakukan oleh Kristus Tuhan yang mengampuni dosa manusia, saudara dan saya. Kita dibebaskan dari hutang dosa kita, dan ini yang disebut dengan penebusan. Di dalam Kristus ada penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia Allah. Saudara, sering orang bertanya, apakah dosaku yang sebanyak ini? Pada waktu aku menerima Kristus dan tanda darah Yesus dalam hatiku, apakah aku diampuni total? Firman Allah menjawab bahwa kalau kita menerima Kristus, kita langsung menerima pengampunan atas dosa. Kalau saya boleh memberikan contoh untuk kita sekalian, pulpen di tangan kanan saya. Dan buku ini Alkitab di tangan kiri saya. Kalau buku ini mewakili Kristus dan darahnya, maka pulpen ini adalah pengampunan. Saya letakkan pulpen di tengah buku Alkitab. Dan kalau saya tutup, maka pulpen ada di dalam Alkitab. Pengampunan yang Allah sediakan
Kristus dan darahnya. Pada waktu Allah memberikan karunia ini untuk kita, pengampunan, maka Tuhan memberikan pengampunan di dalam Kristus. Waktu saya memberikan buku ini, di dalamnya ada pulpen bersama-sama, 2 menjadi 1. Artinya pada waktu Tuhan Allah memberikan karunia ini untuk kita manusia yang berdosa, maka Allah memberikan Kristus sekaligus pengampunan.